Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah kejadian menarik ya. Seorang pengemis dirazia di daerah Semarang. Ternyata membawa perhiasan mahal dan 7 handphone. Wah, ini ya. Sebuah video yang diunggah oleh akun info kejadian Semarang.new menjadi viral karena menunjukkan pengemis yang dirazia di Semarang ternyata punya uang jutaan dan handphone yang banyak. Tentu saja tidak banyak yang menyangka hal tersebut, sebab sehari-harinya pengemis itu kerap ditemukan tidur di warung sate dekat halte BRT Cut Nyak ya. Nah, menurut Kasih Tunas Sosial dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang, Bambang Sumedi ya, pengawas tersebut dirazia oleh petugas Satpol PP Kota Semarang karena dianggap meresahkan warga di Genuk Sari ya, Kecamatan Genuk ya. Pengemis tersebut adalah seorang perempuan yang tiap hari tidur di warung sate dekat halte BRT Cut Nyadin. Keberadaannya mengganggu warga sekitar karena kerap menggunakan air warga tanpa izin ya. Saat dirazia, pengemis tersebut bersama suaminya yang juga seorang pengemis. Mereka berdua menggunakan sepeda motor untuk berpindah-pindah lokasi mengemis ya. Ketika diperiksa petugas, ya, jadi punya motor ternyata guys ya, untuk berpindah-pindah ya. Ketika diperiksa petugas, pengemis itu ternyata membawa uang tunai sebesar 4.340.000, perhiasan emas 7 gram, 7 buah handphone, dan 3 buah power bank. Wow, ya, power bank juga ini ya, untuk GPS mungkin tempat ya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, petugas mengetahui bahwa pengemis tersebut bukan warga Kota Semarang, melainkan warga Kabupaten Demak ya. Pengemis itu rupanya juga menerima program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. Dinsos Kota Semarang pun sepakat menindak kasus ini dengan Dinsos Kabupaten Demak ya. Kalau kita lihat ya, ini pengemis ya, yang kemudian ditemukan ada perhiasan 7 gram ya, dan juga membawa uang dan handphone, uangnya 4 jutaan guys ya. Nah, ya itu mungkin bisa kita jadikan renungan ya para pemirsa. Sekarang ketika ada larangan ya, beberapa peraturan daerah ya itu melarang memberikan uang kepada pengemis ya, peminta-minta. Itu bahkan yang memberi itu bahkan bisa dikenakan hukuman penjara ya. Sedangkan saat ini masyarakat masih ya memberi, dalam tanda kutip masih ngasih ke pengemis itu dalam rangka, dalam anjuran agama memang diperintahkan untuk menolong ya, menolong siapa? Menolong orang yang membutuhkan. Nah, dalam ini harus direlevansikan dengan peraturan daerah. Jadi bagaimana? Kita itu kalau memberi pengemis itu, apakah itu sesuatu yang bernilai pahala? Tapi di sisi lain itu melanggar peraturan pemerintah ya. Atau kita tidak peduli peraturan pemerintah, tetap memberi yang kita anggap itu adalah orang yang membutuhkan ya, menolong orang gitu ya. Kadangkala ya sudah kasih aja seperti itu ya, peminta-minta, pengemis. Nah, ini menjadi lebih baik lagi kalau kita kemudian menaati peraturan pemerintah. Mengapa demikian para pemirsa? Karena begini, ketika kita memberi kepada pengemis ya, pada hakikatnya negara, pemerintah itu sudah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak punya ya, menertibkan itu. Ada dinas sosial yang kemudian program tadi Keluarga Harapan ya, sebenarnya sudah ada. Dan di sisi lain ya, kalau menurut saya kalau memang tidak mau memberi pengemis ya silahkan tolak dengan halus, mohon maaf lain kali saja. Ya, karena saya melihat juga kadang-kadang yang meminta-minta sumbangan ya atas nama rumah ibadah dan sebagainya. Meskipun kita tidak yakin itu ada rumah ibadahnya, meskipun ya ada fotonya, ada ininya, tapi sudahlah, kita punya juga tanggungan juga di sekitar lingkungan kita yang benar-benar nyata dan itu bisa kita bantu. Ya, kadang orangnya juga masih seger ya, menggunakan itu sebagai profesi. Kalau kita lihat dalam penelitian-penelitian ilmiah, banyak sekali para pemirsa yang membongkar ternyata pengemis itu hanyalah kamuflase untuk kemudian dijadikan profesi ya. Ada fenomenologi beberapa pengemis di kota besar yang itu ternyata apa, menjadikan pengemis sebagai profesi ya. Jadi kalau Anda mau aman, mau memberikan orang yang membutuhkan ya, ke Lazis ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah ya, ada milik NU, ada milik Muhammadiyah, dan milik Basnas, milik pemerintah. Ya, itu bisa Anda salurkan ke sana, kalau insya Allah tepat sasaran. Ya, sedangkan
kepada pengemis di jalan dan segala macam, ya mari kita tolak dengan halus karena itu sudah tanggung jawab pemerintah. Sedangkan misalnya ada tetangga yang betul-betul membutuhkan dan meminta, kan dia bukan pengemis ya, meminta, ya itu mungkin lebih prioritas bagi kita. Ya itu seperti itu. Jadi supaya kita tidak menganggap bahwa peraturan daerah seperti itu adalah melanggar agama. Tidak, justru itu sesuai dengan anjuran agama gitu ya. Jadi bukan bertentangan, kok aku mau nyumbang kok nggak boleh sama negara. Loh enggak. Karena kita lihat konteksnya saat ini ya, pengemis itu ya meskipun tidak semua, ada sebagian yang menjadikan itu sebagai profesi. Ya, apalagi kalau kita lihat kasus yang tadi dari luar kota bahkan beda kabupaten. Itulah para pemirsa, jadi kita tetap berbuat baik, menularkan sesuatu yang baik, tapi juga dengan koridor-koridor yang tidak melanggar dengan aturan pemerintah. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.